Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Atala Putra dari kelas 20 manajemen 1. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya mata kuliah Ekonomi Syariah, Ibu Christian Blum. Di sini saya mengambil materi tentang teori inflasi, perspektif konvensional, dan teori inflasi perspektif Islam. Kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu teori inflasi perspektif konvensional. Definisi inflasi menurut para ahli ekonomi yang pertama itu ada Raharja dan Arunung. Beliau mengasih penjelasan tentang inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Yang kedua ada Sukirno. Inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dan ada inflasi juga secara umum. Penjelasannya, inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Selanjutnya ada teori inflasi. Teori inflasi di sini ada 3 pembagian menurut para ekonom. Yang pertama ada teori kuantitas atau persamaan pertukaran dari Irving Fisher yang diformulakan dengan rumus M kali V dan sama dengan P kali Q, yang dimana M-nya itu jumlah uang yang beredar, V-nya itu perputaran uang suatu tangan lain dalam satu periode, yang P-nya itu harga barang, T-nya itu volume barang yang diperdagangkan. Terus ada teori Keynes yang menyatakan bahwa inflasi terjadi disebabkan masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain, inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah dengan jalannya mengurangi jumlah pengeluaran agregat itu sendiri, seperti pengeluaran pemerintah atau dengan meningkatkan pajak dan kebijakan uang ketat. Yang ketiga ada teori strukturalis atau teori inflasi jangka panjang. Teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya kekuatan suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural pertambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan ekonominya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi yang relatif berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor tidak dibenahi atau ditambah. Terus kita masuk ke jenis inflasi. Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain yang uang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan. Maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang, dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi. Nah, jenis inflasi ini di kelompok besar ada beberapa. Yang pertama itu ada Polish-Indus yang disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembayarannya. Yang kedua ada cost push inflation yang disebabkan oleh kenaikan biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi yang rendah. Terus ada demand pull inflation disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. Yang terakhir ada inertial inflation. Jenis ini merupakan cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah
Jika inflasi terus bertahan dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak, finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut. Selanjutnya kita masuk ke teori inflasi menurut Islam. Teori dalam Islam tidak dikenal namanya inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham yang mempunyai nilai stabil yang dibenarkan dalam Islam. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Di antaranya akibat ditemukan emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Ada suatu ahli, yaitu Adiwarman Karim, mengatakan bahwa Syekh An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa dinar dan dirham merupakan mata uang yang sesuai. Antaranya yaitu yang pertama, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah. Rasulullah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar mata uang. Yang ketiga itu ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang. Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan emas dan perak. Yang terakhir itu hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Begitupun juga dengan transaksi lainnya hanya dengan emas dan perak. Oke, di sini ada pengertian menurut para ahli Islam. Yang pertama itu ada Taqiyuddin Ahmad bin Al-Maghrizi dalam Ais Amalia yang menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus. Pada saat itu persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sedangkan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama, sehingga hal tersebut akan mengakibat inflasi. Yang kedua ada menurut Adiwarman Azwar Karim. Pengertian inflasi Islam tidak berbeda dengan pengertian inflasi konvensional yang tadi saya jelaskan. Inflasi mempunyai pengertian sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Sehingga inflasi merupakan gejala yang terjadi karena kenaikan harga barang yang secara sengaja maupun secara alami dan tidak hanya terjadi di suatu tempat. Tetapi di seluruh penjuru negara bahkan dunia. Kenaikan harga ini berlangsung secara terus-menerus atau lama dan bisa jadi semakin meninggi jika tidak ditemukan solusi pemecahan masalah yang menyebabkan terjadinya inflasi itu. Jadi dapat disimpulkan inflasi dalam Islam itu sama artinya dalam inflasi dalam konvensional, yaitu suatu keadaan di mana terjadi peningkatan harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan suatu keadaan menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Selanjutnya kita masuk ke penyebab inflasi dalam perspektif Islam. Sebelum itu, secara umum inflasi disebabkan oleh banyaknya permintaan masyarakat terhadap suatu barang, kenaikan biaya produksi, dan peredaran uang di masyarakat yang masyarakat yang sangat tinggi. Sehingga menurut Al-Maghrizi Taqiyuddin mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi sudah terjadi karena faktor alam yang melainkan karena faktor kesalahan manusia. Sehingga berdasarkan faktor penyebabnya, Al-Maghrizi menegaskan bahwa inflasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor alam atau disebut natural inflation. Nah, natural inflation ini adalah inflasi yang terjadi secara alamiah di mana manusia tidak mampu untuk mencegahnya. Inflasi ini terjadi karena turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Natural inflation adalah gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu kegiatan ekonomi jika jumlah barang yang diproduksi menurun sehingga jumlah uang yang beredar tinggi, maka harga akan naik.
Natural inflation disebabkan karena ekspor meningkat sedangkan impor menurun. Ini menyebabkan banyaknya uang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga mengakibatkan naiknya permintaan agregat. Nah, kejadian ini pernah dialami pada masa Umar bin Khattab. Saat itu beliau melakukan eksportir yang menjual barangnya keluar negeri, membeli barang-barang dari luar negeri sedikit jumlahnya dan barang yang mereka jual. Ini menyebabkan kelebihan uang yang akan dibawa ke Madinah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat dan menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Untuk mengatasi hal ini, Umar melarang penduduk Madinah membeli barang-barang komoditas selama 2 hari berturut-turut, sehingga akan terjadi penurunan permintaan agregat dan harga menjadi normal kembali. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada human error inflation. Human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan murni oleh manusia sendiri. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari perbuatan mereka akan mereka kembali. Nah, adapun penyebab diantaranya yaitu korupsi dan buruknya administrasi. Akibat pengangkatan para pejabat yang disuap dan nepotisme, maka para pejabat akan menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya, baik untuk kebutuhan ekonomi ataupun untuk kemewahan hidup. Korupsi yang marak terjadi akan mengakibatkan pendapatan negara menjadi turun. Ini akan menyebabkan perekonomian suatu negara menjadi terpuruk jika korupsi sudah menyebar, tidak hanya pejabat tinggi saja, akan tetapi sampai tingkat kelurahan atau desa. Yang kedua, ada pajak yang tinggi. Karena banyak pejabat yang korupsi, pengeluaran negara akan meningkat, sehingga pemerintah akhirnya menetapkan biaya pajak yang sangat tinggi. Dan itu sangat membebani masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kenaikan pajak ini akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, sehingga barang yang dimasukkan akan mengalami kenaikan harganya. Yang ketiga ada percetakan uang. Percetakan uang yang berlebihan. Saat terjadinya anggaran defisit karena kemacetan ekonomi atau ulah para koruptor yang menghabiskan uang negara, pemerintah akhirnya menyetak uang yang sangat banyak. Uang yang dicetak terlalu banyak akan menyebabkan naiknya tingkat harga dan turunnya nilai mata uang tersebut. Nah, inflasi juga dapat disebabkan oleh masyarakat yang hedon, yang mempunyai sifat hedonisme dan ingin hidup di luar batas kemampuannya. Terbatasnya kekayaan yang dimiliki menyebabkan masyarakat menggunakan kartu kredit untuk belanja. Penggunaan kartu kredit ini untuk konsumsi merupakan upaya belanja dengan menggunakan kekayaan yang diharapkan akan diterima pada masa yang akan datang. Ini akibat jumlah uang yang beredar menjadi meningkat dan melebihi pendapatan masyarakat dan akhirnya terjadi inflasi. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi inflasi dalam Islam? Nah, di sini dijelaskan cara mengatasi inflasi dalam Islam. Yang pertama itu menurut Abdul Qadim Zalum dalam bukunya Sistem Keuangan di Negara Khalifah mengungkapkan bahwa sistem moneter yang berbasis kepada emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang nilai tukar, serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional. Yang kedua, pelarangan impor. Nah, pelarangan impor ini jika memang produksi dalam negeri masih mencukupi. Hal ini terjadi semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa itu, kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli dari luar negeri lebih sedikit nilainya daripada yang mereka jual, atau bisa disebut positif net export. Adanya positif net export tersebut akan menjadikan keuntungan yang berupa kelebihan uang
yang akan dibawa masuk ke Madinah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat Madinah itu akan naik. Naiknya permintaan agregatif atau akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Yang ketiga, ada uang yang harus dicetak, itu jumlahnya rendah. Al-Maghrizi yang menyatakan bahwa uang yang sebaiknya dicetak pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal kecil. Selanjutnya ada menerapkan strategis dus idle fund atau pajak terhadap dana menganggur. Ini merupakan instrumen kebijakan moneter Islam yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu Giro Wajib Minimum atau GWM. Pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya ada kebijakan fiskal. Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, pemerintah adalah lembaga formal yang sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya adalah tanggung jawab terhadap perekonomian diantaranya, mengawasi faktor utama yang menggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak dibenarkan atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu dengan cara kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus kestabilan. Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan membangun infrastruktur sektor real. Nah, kebijakan moneter Rasulullah selalu terkait dengan sektor real. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Segitu saja penjelasan materi dari saya, yang materi teori inflasi dalam konvensional dan perspektif Islam. Saya Muhammad Rafi Atala Putra. Kalau ada kesalahan kata ataupun kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.